Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Firman Kudus hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk kita bersekutu dalam ibadah online hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau beri pada kami. Hari ini kami boleh bersekutu dalam firman hari ini. Yesus, terima kasih. Meskipun kami masih online, kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kuasa-Mu tidak terbatas dan saat kami bersekutu firman-Mu, Roh Kudus menolong, menyatukan hati kami sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong hamba-Mu untuk kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat terkasih, kita siapkan Alkitab kita akan berdiri bersama-sama, kita akan ucapkan komitmen bahwa firman Tuhan itu firman yang berkuasa. Mari kita angkat Alkitab kita. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ya, pada kesempatan ini kita sungguh sangat bersyukur bertemu dengan kondisi yang tentunya lebih baik, ya bersama saya Pendeta Muda Filipus Triyono dan bersama Pendeta Yeremia Suryana kita akan membahas beberapa pokok tentang firman yang hidup. Ya, minggu lalu kita diberkati firman yang sungguh luar biasa, di mana Yosua dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi dirinya, bagi keluarganya, Yosua yang di tengah-tengah ancaman, Yosua yang mengalami tekanan tetapi punya komitmen yang kuat. Ya, minggu lalu Pak Pendeta Suryana sampaikan bahwa Yosua memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, nah kita akan melihat beberapa hal, kita akan nanti mendapat pencerahan beberapa hal. Nah sebenarnya apa ini yang melatar belakang Yosua begitu punya komitmen yang luar biasa ini Pak, mungkin bisa disampaikan kepada jemaat Tuhan. Betul ya, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa Yosua mempunyai suatu komitmen. Dia berkata, aku dan seisi rumahku kami hendak beribadah hanya kepada Tuhan saja. Dan tentu saja ini mempunyai suatu latar belakang yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat siapa Yosua? Yosua adalah seorang yang lahir dari keturunan Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah merupakan seorang yang unggul, ya, anak dari salah satu dari 12 anak Yakub, adalah seorang anak yang unggul. Bagaimana Yusuf seorang yang dibuang dan menjadi budak, bahkan karena difitnah dia harus masuk penjara. Tetapi pada satu saat di mana Tuhan sudah berkehendak, Tuhan bisa membuat Yusuf ini menjadi seorang yang nomor 2 di Mesir. Oh, ini luar biasa. Bukankah itu satu yang luar biasa, betul ya? Jadi Tuhan bisa membalikkan keadaan Yusuf dari seorang narapidana menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, kita tahu bahwa Yusuf ini mempunyai 2 orang anak. Satu yang tua namanya Manasye, yang kedua namanya Efraim. Ketika Yakub, ayah daripada Yusuf ini sudah menjadi tua dan memanggil Yusuf untuk datang ke hadapannya, lalu Yusuf datang dengan kedua anaknya ini. Dan Yakub hendak memberkati kedua anak Yusuf. Nah, secara otomatis maka Yusuf ini menghadapkan anak-anak Yusuf ini kepada Yakub sebagai yang tua, tentunya ada di sebelah kanan dari Yakub. Yang anak yang muda di sebelah kiri dari Yakub. Tetapi pada waktu Yakub memberkati, ternyata dia menaruh tangan kanannya di anak yang muda,
anak yang kedua, dan tangan kirinya di anak yang kedua, yang pertama. Oh, tentunya ini bukan hal yang tidak ada maksudnya ini. Betul. Kira-kira maksudnya apa ya? Ya. Jadi Yakub adalah seorang yang mempunyai iman yang luar biasa, dan dia juga mempunyai satu iman dalam pengertian dia mempunyai satu iman yang melihat jauh ke depan. Dia bisa melihat bahwa Efraim anak yang kedua ini akan menjadi anak yang lebih besar daripada Manase. Makanya dia menumpangkan tangan kanannya ke Efraim dan tangan kirinya ke Manase. Menyilangkan tangannya. Sehingga begitu. disilangkan tangannya begitu. Nah pada waktu itu Yusuf hendak memberitahu kepada ayahnya, ayah terbalik ayah, ini yang nomor 1 ini Manase, ini yang nomor 2. Tapi Yakub berkata tidak, memang bukan karena Yakub tidak tahu, tapi Yakub berkata memang anak yang kedua ini akan menjadi lebih besar. Artinya Efraim ini akan menjadi satu bangsa atau satu pribadi, satu bangsa yang besar, satu bangsa yang unggul. Oh begitu ya Pak. Nah jadi Yosua ini lahir dari orang-orang seperti ini, orang-orang yang unggul. Ya. Nah pada waktu Yakub memberkati anak-anak Yusuf, maka Yakub berkata di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-5, dia berkata, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu di Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang akan empunya Efraim dan Manase, sama seperti Rubin dan Simeon. Jadi dikatakan oleh Yakub bahwa anak-anak ini adalah menjadi anakku. Ya. Nah, perkataan ini, apa yang dikatakan oleh Yakub ini sebelum ada kemah sembayang, di mana nanti kemah sembayang itu akan dilayani oleh suku Lewi, dan nanti secara pembagian tanah di tanah Kanaan, suku Lewi ini tidak memiliki tanah, bagian, ya. tidak mendapat bagian, karena Tuhan berkata, akulah bagian daripada suku Lewi. Jadi supaya suku Israel ada tetap 12, maka Efraim ini dipilih oleh Yakub untuk menjadi bangsa, menjadi anaknya yang dimana dia akan menjadi bangsa, salah satu suku daripada Yakub ini. Ya, jadi cerita ini tentang bagaimana nenek moyang mereka bisa ada di tanah Mesir, ya, itu sangatlah menjadi satu cerita yang luar biasa. Bagaimana Yusuf, seorang yang muda pada waktu itu, kira-kira umurnya 17 tahun, ya, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menghormati Tuhan, seorang yang menjaga kekudusannya, ya, dia bisa menjadi penyelamat bagi bangsa Israel yang pada waktu itu jumlahnya kurang lebih 75 orang karena terjadi kelaparan yang sangat besar. Nah Yusuflah yang menjadi penyelamat. Maka saya boleh katakan Yusuf ini adalah seorang yang sangat unggul. Yosua ini adalah seorang yang sangat unggul karena lahir dari keturunan yang unggul. Dan kita bisa membaca di dalam Alkitab kalimat-kalimat yang menarik kenapa Yusuf menjadi seorang yang unggul. Dikatakan salah satunya adalah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Di situ dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya, Tuhan menyertai Yusuf. Dalam ayat 21 Kejadian 39 ayat 21 dikatakan juga Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Jadi ini luar biasa. Yusuf menjadi unggul karena disertai oleh Tuhan. Padahal Yusuf itu juga sempat menjadi narapidanya ya Pak ya? Betul. Wow, walaupun menjadi narapidanya Tuhan tetap menyatakan penyertaannya. Betul. Ya. Nah, pada waktu itu kalau orang sudah masuk penjara, ya, kalau tidak karena kasih karunia dia bisa mati. Bisa mati di penjara. Artinya penjara itu adalah sesuatu akhir dari hidup seseorang. Ya, meskipun dia belum mati, tapi itu sudah seperti mati. Seperti akhir hidupnya. Seperti akhir hidup sudah seseorang. Tidak punya sudah tidak lagi. punya harapan lagi, betul. Ya, tapi luar biasa dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Nah,
Yosua lahir dari keturunan yang unggul. Nah, arti daripada nama Yosua itu artinya adalah dengan pertolongan Yahweh. Dan arti nama lainnya itu adalah penyelamat. Yosua ini nama aslinya adalah Hosea, tetapi Musa menyebutnya dengan nama Yosua, ya. Dan Alkitab seringkali menyebut atau menuliskan nama Yosua dengan nama orang tuanya, Ya, nama itu ayahnya. sangat familiar di tengah Ya, kita, betul. Yosua bin Nun, Ya, begitu. Ya. Nah, kalau kita mendengar bahwa Yosua itu dilahirkan dari keturunan yang unggul, nah mungkin ada pertanyaan dari jemaat yang mengikuti channel ini, ataupun siapapun Anda yang mengikuti channel ini, wah kalau begitu bagaimana dengan nasib saya ini Pak? Karena nenek moyangku itu termasuk nenek moyang yang orang genah begitu, bagaimana ini ya Pak ya? Ya, oke, puji Tuhan ya. Nah, mungkin ada seperti pertanyaan tadi, kita mempunyai latar belakang yang mungkin tidak baik, dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang tidak karu-karuan, bahkan mungkin diri kita sendiri ya adalah orang yang tidak punya pengharapan. Nah, itu kalau dialami oleh para pemirsa sekalian, bagaimana Nah. nih? Jadi, wah kami ini tidak punya pengharapan nih. Betul. Sebetulnya kalau saya mau bersaksi bahwa saya juga lahir dari keluarga yang bagi secara manusia pada waktu itu saya juga tidak punya pengharapan begitu ya. Tapi puji Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti itu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada janji Tuhan yang berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu bagi mereka yang percaya kepada namanya. Artinya, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, dengan kepercayaan itu Tuhan bisa membalikkan keadaan kita. Wow. Kita percaya akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang membuat kita bisa berubah. Status kita, keberadaan kita bisa menjadi berubah. Menjadi anak-anak Allah tadi ya. Nah itu. Meskipun mungkin jemaat Tuhan ada sebagian yang dari latar belakang tidak baik, atau mungkin hidupnya hari-hari yang lalu tidak baik, tapi Iya. karena percaya ya Pak ya, karena percaya. Betul. Jadi bahkan saya mengatakan hari ini bagi saudara-saudara yang mungkin berkata seperti itu, saya latar belakangnya gak baik, keluarga juga tidak baik, tapi saya percaya hari ini, saya mengatakan hari ini, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan bahkan kita dapat menjadi tonggak sejarah bagi pembalikan keadaan. Artinya kita akan dipakai oleh Tuhan untuk membalikkan keadaan. Baik diri kita atau orang lain yang bersentuhan dengan kita. Ya. Jadi jemaat Tuhan, percayalah bahwa Anda bisa dipakai untuk menjadi tonggak sejarah dan pembalikan keadaan bagi keluargamu. Wah, ini tentu sangat menarik ini, ya. Betul, Tentu sangat ya. menarik. Ya. Jadi seperti Yusuf ini, ya. Yusuf itu mempunyai suatu komitmen, dia menjadi pembalik keadaan, menjadi tonggak sejarah pembalikan keadaan, baik untuk dirinya maupun untuk bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini adalah saya katakan Yusuf sebagai orang yang unggul, dan Yosua sebagai keturunan Yusuf juga memiliki ya darah dari Yusuf ini, dia juga menjadi seorang yang luar biasa ya sampai pada akhir hidupnya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Nah, kita telah melihat bahwa Yosua itu memiliki komitmen yang luar biasa untuk mengikut Tuhan, beribadah dengan keluarganya kepada Tuhan. Salah satunya karena Yosua dari keturunan yang unggul. Tetapi mungkinkah ada latar belakang yang lain sehingga Yosua memiliki iman yang begitu kuat seperti itu? Betul. Jadi kalau kita membaca di dalam Alkitab bahwa ketika orang Israel keluar dari negeri Mesir, maka Yosua bin Nun ini adalah salah satu dari rombongan orang-orang yang keluar.
dari negeri Mesir, dari perbudakan ini. Nah, tentunya kita percaya bahwa Yosua pada waktu itu mungkin masih remaja, ya, ketika keluar dari negeri Mesir, dia menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan membuat mujizat-mujizat, bagaimana Tuhan bisa melepaskan suatu bangsa Israel yang dicengkram oleh penjajah begitu rupa, satu negeri penjajah yang sangat kuat, yang rasanya tidak mungkin bisa keluar. Jadi Yosua mengalami pengalaman pribadi begitu Betul, ya Pak ya? ya, bersama-sama dengan orang Israel tentunya mengalami bagaimana Tuhan berkarya kepada bangsa Israel. Salah satunya adalah ketika orang-orang Israel itu, orang-orang Mesir mendapat tulah dari Tuhan. Ada 10 tulah, ya. Kalau saya bisa sebutkan, tulah pertama itu adalah air menjadi darah, kemudian ada tulah katak, Ada ya, belalang ya. ada nyamuk, ada lalat pikat, kemudian ada kematian binatang-binatang peliharaan mereka, kemudian ada penyakit bara Sampar, penyakit bara yang membuat bisul-bisul begitu. bisul-bisul seperti orang kena air panas. Oh iya iya. Nah, mungkin kita pernah kena air panas tangan kita atau kena minyak, Melepuh begitu. ya, melepuh. Nah, satu aja sakit, apalagi ini seluruh tubuh. Tentu mereka kesakitan itu. Kemudian ada hujan es, ada belalang, ada kegelapan, di mana sampai orang tidak bisa melihat wajah orang lain di depan mereka. Kegelapan yang tidak bisa disinari oleh terang. Jadi luar biasa kegelapan. Dan yang terakhir itu adalah tulah yang ke-10, kematian dari anak sulung. Wah tentu mengerikan ini. Nah, Bagaimana satu bangsa seluruh anak sulungnya mati dalam semalam. betul. Dan itu adalah satu peristiwa yang sangat menegangkan tentunya. Pada waktu itu Musa disuruh oleh Tuhan supaya setiap keluarga menyembelih seekor anak domba. Dan domba yang harus disembelih adalah domba pilihan. Domba yang tidak ada cacat celatnya. Domba yang bagus, domba yang berumur 1 tahun. Ya. Kemudian mereka harus menyembelih dan setiap rumah menyembelih 1 domba. Kemudian darahnya itu disapukan, dilaburkan di ambang pintu dan kedua pintu mereka. Dan Tuhan berkata bahwa malam itu malaikat akan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Dan tentu ada sesuatu yang sangat mencekam pada waktu itu. Itu pasti sangat mencekam. Ya. Menakutkan suasananya pastinya. Ya. Nah, dikatakan setiap rumah yang ada tanda darah, maka malaikat maut itu tidak hinggap di situ. Tidak ada kematian. Tetapi tentunya orang-orang Mesir yang nggak tahu hal itu, malam itu dikatakan ada kematian anak sulung. Dari kematian anak sulung orang biasa sampai kematian anak sulung Firaun. Oh, anak raja juga termasuk. Anak raja termasuk. Wow. Betul. Bahkan anak sulung binatang-binatang juga mati. Dan malam itu terdengar suatu teriakan, tangisan, ya, orang-orang Mesir. Dan malam itu juga dikatakan orang Israel disuruh keluar. Mereka buru-buru keluar dari tanah Mesir. Dan Yosua mengalami itu. Jadi Yosua tahu kenapa dia bisa keluar dari tanah Mesir. Karena ada tanda darah. Tanda darah ya. Wah itu kalau kita belajar lebih lanjut, kira-kira penekanan apa? Kok sampai darah, tanda darah yang dipakai oleh Tuhan? Betul. Jadi tanda darah ini menunjukkan kepada kita bahwa domba yang dikorbankan itu menjadi pengganti bagi keluarga itu. Jadi di keluarga itu tidak usah mati, tidak ada kematian, cukup domba yang menjadi korban. Oh begitu. Nah, apa hubungannya ya Pak ya kalau tanda darah ini dengan kita sebulan sekali memperingati perjamuan kudus, ya kita minum anggur sebagai lambang darah Tuhan dan roti sebagai tubuh, apakah ada hubungannya dengan tanda darah ini? Betul. Jadi
saya percaya bahwa Alkitab menuliskan tentang peristiwa-peristiwa itu tentu bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Tujuannya kita tahu bahwa ketika misalnya Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus pertama kali dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-36, ketika dia melihat Yesus, dia menunjuk kepada Yesus. Dia memberitahu kepada murid-muridnya sambil menunjuk kepada Yesus. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa yang dialami oleh Yosua yang dilepaskan dari kematian oleh tanda darah, itu menunjukkan bahwa kita pun dapat dilepaskan dari kematian yang kekal kalau kita bisa mempunyai tanda darah. Bukan lagi tanda darah binatang, tapi tanda darah adalah tanda darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Begitu ya, Om. Puji Tuhan. Ya. Nah, sebagai aplikasinya kita bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu adalah Kristus. Jadi pengalaman bagaimana Tuhan beserta dengan mereka menjadikan Yosua begitu mantap mengikut kepada Tuhan. Itu yang membuat imannya begitu mantap, Betul. komitmennya tidak bisa digoyahkan. Ya. Wah, ternyata itu Dia sudah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel ini keluar dari negeri Mesir melewati Laut Merah, bagaimana mereka bisa berjalan di dalam kekeringan di tengah Laut Merah. Ya. Bahkan saat kekurangan Tuhan siapkan makanan di padang gurun. Wah, ini luar biasa. Ya. Jadi disebutkan di dalam 1 Korintus tadi, bagaimana mereka bisa bersatu dengan Musa, dikatakan bahwa mereka harus ada tanda darah. Untuk bersatu dengan Musa mereka harus melewati Laut Tebro. Jadi mereka tidak boleh, oh saya mau tetap tinggal di Mesir, nggak bisa. Mereka harus ikut itu, ya. Mereka makan, minum minuman yang sama. Nah, begitu juga untuk bersatu dengan Kristus, maka kita harus mempunyai tanda darah. Bagaimana kita bisa mempunyai tanda darah di dalam hidup kita? Kita bisa mempunyai tanda darah di dalam hidup kita adalah dengan kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Dan kita menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka itu berarti kita memiliki tanda darah di dalam hidup kita. Iya. Ya, jadi setiap sebulan sekali kita mengadakan perjamuan kudus adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Iya, kita bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Betul. Jadi untuk bersatu dengan Yesus bukan hanya kita memiliki tanda darah, tapi juga kita dikatakan dibaptis dalam nama Yesus. Kemudian kita makan dan minum rohani, itulah firman Allah. Jemaat terkasih, kita telah mendapat penyegaran bahwa bagaimana Yosua memiliki komitmen yang kuat, memiliki iman yang kuat, ya, karena Yosua dari keturunan yang unggul, tapi juga karena Yosua memiliki pengalaman pribadi waktu perjalanan keluar dari tanah Mesir. Nah, tentunya firman hari ini akan membuat kita juga iman kita makin kuat, komitmen kita makin mantap, sehingga kita bisa dipakai Tuhan sebagai orang-orang yang merubah sejarah. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membalikkan keadaan seperti Yosua. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada dari Pak Pendeta akan sampaikan sesuatu, jemaat Tuhan? Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah pada hari ini,
saya ingin tandaskan sekali lagi bahwa di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya bisa menjadi seorang yang membuat tonggak sejarah pembalikan keadaan. Apapun latar belakang kita, apapun masalah kita, tidak peduli. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dijadikan anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang unggul untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita akan mempunyai satu komitmen sama seperti Yosua, ya. Dia menerima kasih Tuhan, menerima pengorbanan anak domba, dan kita sudah menerima juga pengorbanan dari anak domba Allah. Sehingga dengan penuh keyakinan kita dapat berkata seperti Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, haleluya. Amin, amin. Kalau Anda saat ini bersama-sama dengan suami, istri, anak Anda dan keluarga, mari kita boleh bersama-sama bergandeng tangan, kita boleh menaikkan pujian bersama keluargaku, bersama keluarga kita boleh melayani Tuhan Amin. bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.